Oke, Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana berpacaran yang sehat, berpacaran sehat. Nah, adapun tujuan berpacaran adalah ada 5 ya, ada 5 tujuan berpacaran. Dasar seorang berpacaran yaitu yang pertama untuk bertumbuh secara sosial, emosional dan rohani. Nah, ini ada 5. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk belajar berkomunikasi dengan lawan jenis atau laki-laki atau perempuan atau laki-laki ya. Untuk mencintai dan dicintai. Yang keempat, untuk menikmati saat yang indah ya. Saat yang indah, berpacaran itu saat yang indah. Makanya banyak yang bilang kalau saat berpacaran tai kucing pun rasa coklat ya. Yang terakhir, untuk mencari pasangan yang tepat. Nah, jadi disinilah kita menilai lawan jenis atau pasangan kita, apakah dia bagaimana. Nah, untuk kita menuju kepada pernikahan ya. Nah, adapun definisi pacaran, apa itu pacaran? Berpacaran adalah suatu hubungan cinta kasih yang terjalin antara dua orang yang berbeda jenis kelamin untuk saling mengenal masing-masing lebih dalam ya. Nah, ini definisi pacarannya, untuk mengenal pasangan kita ya. Kemudian ada definisi lain tentang berpacaran, yaitu masa persiapan menuju pernikahan. Amos 3 ayat 3 ya. Nah, di Amos 3 ayat yang ketiga, mari kita lihat Amos pasal 3 ayat yang ketiga. Dikatakan apa di situ ya? Amos pasal 3 ayat yang ketiga. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah, jadi di situ makanya persiapan pernikahan. Nah, jadi pacaran ini persiapan pernikahan, artinya dia sudah mengenal lebih dahulu, barulah menuju kepada pernikahan, kepada hubungan yang lebih dalam lagi, lebih intim lagi ya. Kemudian pertimbangan dalam memilih pacar. Nah, pacar sangat mempengaruhi kita dalam berpacarannya. Jika kita ingin berpacaran yang berkenan kepada Allah, tetapi pacar kita tidak, maka pacaran tidak akan berjalan dengan lancar atau dengan baik ya. Oleh karena itu kita perlu hati-hati dalam memilih pacar. Jangan asal melihat ketampanannya, gayanya, cantiknya, seksinya, dan kekayaannya. Nah, jangan melihat dari situ ya. Nah, nanti kita akan kecewa. Nah, yang berikut, kapan mulai berpacaran? Nah, berpacaran minimal usia 18 tahun ke atas ya, atau dewasa ya. Nah, minimal. Nah, sedangkan kalau untuk menikah, usia menikah minimal wanita 22 tahun, pria 24 tahun ya. Nah, jadi selangnya sekitar 2 tahun ya. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan di dalam berpacaran. 5 hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih pacar ya. Yang pertama, berbeda jenis. Nah, jangan sama jenis, laki-laki dan laki-laki, perempuan. Nah, itu tidak seimbang ya. Yang kedua, seiman. Nah, karena apa? Allah menghendaki kita memiliki pasangan yang seiman agar kita menjadi pasangan yang seimbang. Dapat dibandingkan dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Nah, 2 Korintus 6 ayat 14. Mari kita perhatikan di situ. Apa yang dikatakan 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14. Dikatakan firman Tuhan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab
persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Makanya harus pasangan yang seiman. Karena dikatakan bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap, dikatakannya. Nah, bahkan di situ tadi dikatakan sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan. Nah, jadi keberlainan iman percayanya, beda agama. Nah, maka itu sangat sulit ya. Nah, makanya harus seiman. Nah, supaya seimbang ya, pasangan yang seimbang artinya. Yang kayak berikut di sini. Yang ketiga, karakter dan kepribadian. Nah, kaum muda seringkali melihat seorang dari penampilan luarnya, padahal penampilan lahiriahnya dapat memudar. Nah, dapat memudar ya, dan hanya dipoles saja. Nah, Allah menghendaki kita agar supaya jangan kita melihat pada penampilan lahiriahnya atau luarnya saja, tetapi kerohaniannya juga sangat perlu ya. Nah, sangat perlu kerohaniannya. Yang keempat, mencari kehendak Allah. Nah, untuk hal ini kita perlu bergumul dan terus berdoa, memohon hikmat dan pertolongan Allah. Selain itu, mintalah nasihat kepada orang-orang yang dapat membantu kita ya. Nah, orang-orang dapat membantu, nasihat kepada mereka, cara khusus hamba Tuhan, atau orang tua ya, orang yang lebih tua ya, orang yang berpengalaman, orang yang memiliki banyak hikmatnya. Kemudian yang kelima, orang tua. Apakah orang tua menyetujui hubungan kita atau tidak? Karena pendapat orang tua perlu dipertimbangkan. Sebab Allah sendiri memerintahkan agar kita hormat dan taat kepada orang tua. Kolose 3 ayat 20. Nah, apa di situ Kolose 3 ayat 20? Dikatakan firman Tuhan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, mentaati orang tua ya. Nah, berarti kalau kita cinta kepada pasangan kita, sedangkan orang tua kita tidak setuju, mungkin karena apa? Karena dia tahu bahwa pasangan kita itu tidak baik ya, tidak baik untuk kita. Maka apapun yang orang tua, yang menjadi keinginan atau nasihat orang tua, nah tidak perlu kita langgar ya, karena mereka pasti mengetahui selak beluknya ya. Kemudian cara berpacaran ya. Nah, cara berpacaran. Nah, ada beberapa unsur gaya pacaran yang benar ya. Nah, yang pertama, sehat secara fisik. Tidak ada kekerasan dalam berpacaran. Dilarang saling memukul ya, menampar ataupun menendang. Nah, sehat secara fisik ya. Yang kedua, sehat emosional. Hubungan terjalin dengan baik dan nyaman, saling pengertian dan keterbukaan. Nah, harus mengendalikan emosi ya. Emosi diri sendiri dan emosi orang lain, harus mampu mengungkapkan dan mengendalikan emosi dengan baik ya. Ya, maka ini ya cara berpacaran yang benar ya. Yang berikut, ciri-ciri pasangan ya. Ciri-ciri pasangan yang dikehendaki Tuhan, yaitu yang pertama, dewasa. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Mari kita melihat 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7 dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, ini ya. Jadi sikap ini ya. Ini yang dikehendaki Tuhan, yaitu dewasa ya. Sikap dewasa merupakan syarat yang mutlak, karena tanpa kedewasaan dalam diri akan membawa kita
kepada penipuan ya, penipuan dan kehancuran. Nah, jadi tanpa kedewasaan, sikap dewasa akan membawa kita kepada penipuan dan kehancuran. Nah, kemudian berikut sehat secara sosial ya. Nah, sehat secara sosial. Sehat secara sosial. Nah, pacaran tidak mengikat, maksudnya hubungan sosial dengan yang lain harus tetap dijaga agar tidak merasa asing di lingkungan sendiri. Tidak baik apabila seharian penuh bersama dengan pacar ya. Nah, yang berikut sehat secara seksual ya. Dalam berpacaran kita harus saling menjaga, yaitu tidak melakukan hal-hal yang berisiko. Jangan sampai melakukan aktivitas-aktivitas yang berisiko, apalagi melakukan hubungan seks ya. Nah, itu. Jadi ciri-ciri berpacarannya. Kemudian bertanggung jawab ya. Sikap bertanggung jawab membawa seorang itu bertanggung jawab dengan perbuatannya dan bukanlah sebuah sikap main-main ya. Nah, kenapa? Karena dapat memisahkan antara yang benar dengan yang menyenangkan ya. Nah, seimbang, sepadan. Keluaran 2, Kejadian 2 ayat 18. Nah, mari kita perhatikan Kejadian pasal yang kedua ayat 18. Apa dikatakan di situ? Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, jadi sepadan artinya seiman ya, seiman, saling mengerti bukan saling menguasai ya. Nah, saling membangun masa depan, saling melengkapi ya. Nah, kemudian yang terakhir, akibat berpacaran. Akibat pacaran dini, akibat pacaran terlalu dini pacaran makin depresi dan sakit-sakitan ya. Nah, seorang dewasa dini juga menjalin cinta semakin besar ya. Nah, resiko juga ya. Risiko dan akan menyesal. Nah, betapa sakit-sakitan ya. Maka di sini ini ya. Nah, yang berikut. Kenapa? Karena dalam Journal of Pain, penelitian University de Montreal University Hospital Center and McGill University menemukan anak remaja yang mulai pacaran sejak usia dini lebih banyak mengalami sakit kepala, perut, dan pinggang. Mereka juga dilaporkan lebih banyak depresi dibanding rekan seusianya yang belum pernah pacaran. Nah, kemudian Dr. Isabel Tremblay, seorang peneliti dari University de Montreal, serta Dr. Michael Sullivan, seorang profesor psikolog dari McGill University, telah melakukan studi untuk mengetahui pengaruh menjalin hubungan sejak dini terhadap kesehatan. Seseorang yang mengenal cinta lebih dini cenderung menjadi pribadi yang rapuh, sakit-sakitan, merasa tidak aman, dan tidak mudah depresi. Gejala itu berkembang sejak masih kanak-kanak, lalu remaja, dan akhirnya ketika dewasa mengalami gangguan emosi serta fisik dan juga usia awal mengenal cinta. Nah, kemudian akibat berpacaran yang melanggar rambu etika dan etiket ya. Bila etiket dan etika dalam berpacaran dilanggar secara lambat dan pasti akan berakibat kondisi yang mengerikan ya, akan berdampak negatif
baik fisik, mental maupun rohani kita ya. Dan dampak ini biasanya lebih terlihat pada kaum perempuan ya. Nah, dampak yang negatif bagi fisik yaitu hamil di luar nikah. Pertama, masa depan hancur. Yang berikut menjadi orang tua sebelum waktunya ya. Kemudian dampak negatif bagi mental yaitu merasa diri kotor dan jijik, kurang dihargai oleh pasangannya ya. Perasaan minder. Dampak negatif bagi rohani yaitu perasaan berdosa dan tidak layak berada di hadapan Tuhan. Kemudian bahaya kehamilan di usia muda, hancurnya masa depan remaja tersebut. Yang kedua, remaja wanita yang terlanjur hamil akan mengalami kesulitan selama kehamilan karena jiwa dan fisiknya belum siap. Yang ketiga, pasangan pengantin remaja sebagian besar diakhiri oleh perceraian, umumnya karena terpaksa kawin, karena nafsu bukan karena cinta. Yang berikut, pasangan pengantin remaja sering menjadi cemoohan lingkungan sekitarnya. Yang terakhir, remaja wanita yang berusia menggugurkan kandungan pada tenaga non-medis, dukun tenaga tradisional sering mengalami kematian tragis ya. Kematian tragis. Kemudian pengguguran kandungan oleh tangan medis dilarang oleh undang-undang kecuali indikasi medis. Misalnya, si ibu sakit jantung berat sehingga kalau ia meneruskan kehamilan dapat timbul kematian, baik yang meminta pelakunya maupun yang mengantar dapat dihukum. Nah, yang berikut, bayi yang dilahirkan dari perkawinan remaja sering mengalami gangguan kejiwaan saat ia dewasa. Di samping terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki, seks yang dilakukan sebelum menikah atau mengandung berbagai masalah antara lain tuntutan suami akan keperawanan, berbagai penyakit kelamin, PMS misalnya, penyakit menular seksual seperti AIDS, sifilis, gonoreo ya, stres berkepanjangan, kemandulan. Nah, karena ini hal-hal lain yang dapat terjadi ya. Nah, akan ada hal-hal yang lain yang dapat terjadi. Yang berikut, etika dan etiket berpacaran yang baik dan benar. Yaitu yang pertama, ubah rasa cemburu buta menjadi cemburu yang objektif, yang menuntut sesuatu yang memang sudah menjadi haknya. Yang kedua, pahami cinta romantis menjadi cinta yang realistis, sehingga tidak hanya berkisar pada hal-hal yang indah dan romantis saja, melainkan realistis sesuai keadaan. Yang berikut, fokus utama pada kegiatan-kegiatan menjadi berpusat pada komunikasi dan dialog, sehingga dapat lebih mengenal secara pribadi ya pasangan kita ya. Itu mengenai pacaran ya. Ini etika dan etiket berpacaran. Jadi inilah presentasi yang dapat kita bagikan pada hari ini. Semoga ini boleh bermanfaat bagi kita dan membuat kita semakin mengasihi Tuhan dan bagaimana cara memilih pasangan yang benar, pasangan yang tepat ya. Inilah ini kita ya. Inilah presentasi mengenai pacaran yang sehat, cara berpacaran yang sehat ya. Maka itu Bapak Ibu, saudara-saudari, saat kita mendengarkan, menyaksikan, menonton video ini, maka jangan lupa komen, like, and subscribe ya. Maka itu harus kita menjalin hubungan atau berpacaran yang sehat. Nah, jangan yang tidak sehat. Nah, ikutilah aturan-aturan yang ada ya, seperti firman Tuhan yang diuraikan tadi ya. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga diri kita, karena saat kita salah memilih pasangan hidup, kita akan menyesal seumur hidup kita ya. Nah, inilah video kami ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.